Oke, jadi maulid itu artinya lahir. Oke, maka birth kalau bahasa Inggris, birth juga artinya lahir. Kalau bahasa Indonesia tetap lahir gitu ya. Cuman kalau pindah sedikit ke tradisi yang sering kita dengar, ada kata Natal. Ibu bapak pernah dengar kata Natal nggak? Nah, Natal juga artinya lahir. Sip ya. Jadi ini kita mau ngomong maulid artinya lahir, birth artinya lahir, Natal artinya lahir. Cuman kadang-kadang suka agak sensitif nih yang paling bawah ini sih gitu ya, kira-kira ya. Karena kebiasaannya dipakai sama tradisi saudara kita Christianity, akhirnya oh Natal tuh Kristen banget, Maulid itu Islam banget gitu Bu, Pak. Ya, padahal bahasa nggak punya agama gitu ya. Oke. Sampai sini oke ya. Supaya kita menyadari bahwa kata kuncinya tuh ya lahirnya. Sama seperti air, cai, water, banyu, itu juga nggak Bu, Pak? Gitu. Sip ya. Supaya nanti kita jangan berantem gara-gara perbedaan kosakata yang kita nggak ngerti jadi ribut gitu intinya. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaannya Ibu dan Bapak, kalau Ibu Bapak dengar kata lahir, yang kebayang apa sih Bu, Pak? Hah? Yang kebayang begitu dengar kata lahir, yang langsung kebayang apa? Ada bayi keluar dari rahim ibu gitu ya. Oke, berarti lahir itu adalah kaitannya, nanti kita akan lebih dalam sih. Sebetulnya lahir itu bukan masalah bayinya, tetapi lahir itu berbicara tentang perpindahan dimensi, Bu, Pak. Oke, maksudnya apa? Yang asalnya di alam rahim ke alam dunia. Nah kalau gitu sekarang saya mau nanya, Ibu Bapak lahir kapan? Ibu Bapak waktu lahir, kan kalau sekarang ada ulang tahun, mengulang tahun nggak? Mengulang hari lahir nggak? Iya, pertanyaan saya berarti kita, let's say saya ditanya, Abu kapan lahir? Saya akan jawab tahun 1982 gitu ya. Itu tahun lahir saya. Nah sekarang saya tanya, yang lahir tahun 1982 itu bagian saya yang mana Bu, Pak? Fisik. Betul nggak? Makanya nanti kita akan menyadari kalau kita bicara tentang usia, ada usia fisik, di mana itu adalah usia kelahiran kita, tapi ada yang lebih esensial lagi bahwa kelahiran yang sejati itu bukan masalah urusan tubuh fisik ini gitu kira-kira. Sip ya? Contoh, Ibu Bapak ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke, sampai sini oke? Pertanyaan saya, berarti semua asalnya, semua siapapun, apapun dan bagaimanapun, semuanya sumbernya sama nggak Bu, Pak? Sama. Berarti semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah, sumbernya datangnya dari Dia dan akan kembali ke Dia. Nah sekarang saya tanya, Ibu dan Bapak kalau ketemu teman baru ketemu, terus ada temannya nanya, misalnya ke Ibu asli mana? Jawab apa Bu? Karena selama ini yang kita sebut lahirnya kita, itulah yang disebut dengan yang namanya identitas. Oke? Tetapi kalau kita bicara dalam konteks yang namanya diri sejati itu nggak pernah lahir di Bandung, nggak pernah lahir di Jakarta, nggak ada. Karena diri sejati itu selalu datang dari Allah. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Oke, kita penting ngerti ini dulu supaya nanti kita ngerti Maulid Nabi Muhammad itu apa sih gitu. Maaf ya Ibu Bapak ya, kalau Maulid Nabi Muhammad cuma diseremonialkan aja, dirayain aja, tapi dia rayain diulang-ulang, perubahan kayaknya nggak signifikan juga sih gitu misalnya. Betul nggak? Yang jangan-jangan hanya menjadi sebuah seremonial tanpa mengerti yang maulid itu apa gitu kira-kira. Sampai Ibu Bapak maaf ya, nanti Ibu Bapak boleh buka di surat 33 ayat 21, itu ada kata-kata lakod hanah. Jadi kalau di situ ada kata-kata sesungguhnya, itu dalam konteks ada kata-kata fi Rasulullah, di dalam Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Bahwa dalam Rasulullah itu ada yang namanya suri
teladan. Saya mau nanya, maaf ya, suri teladan Rasulullah itu identitasnya atau dirinya, Bu, Pak? Hah? Ih, kok jadi diam-diam gini, Ibu Bapak? Kan di Quran disebut telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan. Yang diteladani itu identitasnya atau dirinya kira-kira? Iya, karena kata-katanya fi, di dalam. Paham ya? Berarti sekarang kalau ada orang mencintai Rasulullah, itu bukan ngikutin bajunya, bukan. Bukan hanya ngikutin cara makannya, bukan. Karena kalau kita bicara identitas, Rasulullah ini, kalau kita bicara Rasulullah Nabi Muhammad, identitas beliau adalah orang Arab, betul nggak, Bu, Pak? Iya. Tapi dia lahir di Arab, maka identitasnya Arab. Tetapi yang penting untuk kita ikuti bukan menjadi Arabi, tetapi menjadi Islami, gitu loh, Bu, Pak. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau kita bicara yang primer dan yang sekunder, primernya dirinya atau identitasnya? Sip, ini primer, sekundernya identitas. Nah, maaf ya, berdasarkan apa yang saya teliti, justru malah mayoritas yang diikutin adalah identitasnya. Sekarang sunnah Rasul yang paling terkenal tuh kan malam Jumat doang, Bu. Malam Jumat, sunnah Rasul gitu. Betul nggak? Lupa bahwa sunnah Rasul itu bukan konteksnya identity, tetapi essential self atau di dirinya gitu. Sampai sini oke dulu, Bu, Pak? Sip ya? Jadi kalau kita nggak ngebedah ini nanti puyeng, Bu, Pak. Nanti kita nggak dapat esensinya gitu. Nah, jadi saya mau bagi dua dulu, bahwa ada diri dan ada Contoh aja, Ibu Bapak di ruangan ini yang sama dirinya atau identitasnya? Dirinya. Kita semua sama-sama manusia. Gini. Yang disuruh puasa orang apa manusia? Nah, mulai lagi nih. Ya ayyuhalladzina aman. Artinya apa? Nggak ada. Hai manusia yang nggak ada, Bu, Pak. Tapi hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan seterusnya. Betul? Orang iman atau manusia beriman? Orang. Sok, Ibu Bapak kalau ditanya tadi sama teman barunya, mana pertanyaannya? Ibu orang mana atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang. Betul? Berarti orang itu identitas atau diri? Sip. Ini disebut orang. Maka nggak ada manusia-manusiaan sawah, nggak ada. Orang-orangan sawah. Ya. Jadi kita penting ngerti dulu mana orang, mana manusia, mana identitas, mana diri, mana basyar, mana insan, supaya kita menyadari dan memahami ini secara kafah gitu kira-kira. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Pelan-pelan ya. Ini jam-jam segini belajar gini-gini emang PR sih, Bu, Pak, tapi ya udah ya gitu. Apalagi kekenyangan bahaya sih memang ya. Belum makan juga bahaya sih gitu. Oke. Pelan-pelan ya, bismillah ya. Sekarang saya mau nanya dulu, punten. Kemarin hari apa ya? Senin ya? Ya hari... Nggak, maksudnya pas Maulid itu hari apa ya? Senin ya? Senin ya? Saya mau nanya Ibu Bapak. Kemarin hari Senin, kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Ya, saya mau bagi dua dulu nih, Ibu Bapak. Aduh maaf ya, ini memang agak panjang nih. Ada simbol... Ada fungsi. Simbol itu nanti identitas, fungsi itu dirinya. Contoh. Presiden itu simbol apa fungsi, Bu, Pak? Presiden itu simbol apa fungsi? Gini. Antara simbol dan fungsi yang boleh berubah apanya? Yang nggak boleh, atau saya balikin, yang harus selalu ada apanya? Fungsinya. Maka simbolnya siapapun, yang penting bisa berfungsi. Betul nggak, Bu, Pak? Yes. Maaf. Yang menjabat presiden bisa ganti nggak? Tapi fungsi kepresidenan tetap ada nggak? Ada.
Berarti presiden itu simbol apa fungsi? Nah, mulai. Fungsi. Simbolnya saat ini Pak Jokowi. Nanti setelah dilantik diganti Pak Prabowo. Pak Prabowo udah, nanti diganti dengan siapapun. Bisa berganti-ganti nggak? Sip. Kalau gitu saya tanya, Fir'aun itu simbol apa fungsi? Fungsi. Berarti ibu bapak kalau mau ketemu Fir'aun bisa nggak kita ngaca? Nih yang dikaca Fir'aun banget gitu. Ya, sip ya. Berarti pertanyaannya ada sebuah simbol yang ada fungsinya. Nah, sekarang saya mau nanya dulu. Muhammad itu simbol apa fungsi? Yo. Muhammad itu simbol apa fungsi? Oke, contoh, dua-duanya? Data dulu. Kan nggak harus semua jawabannya dua-duanya, enggak. Pelan-pelan ya. Contoh. Ibu bapak, kita bersyahadat tiap hari. Alinea pertama, ibu bapak syahadat artinya apa sih? Bersaksi. Berarti orang yang bersyahadat adalah orang yang bersaksi. Menyaksikan nggak dia? Oh belum. Orang yang berani bersaksi harusnya udah menyaksikan belum? Iya dong. Maka kalau saya bilang aku bersaksi bahwa aku, contoh, ibu bapak sekarang ketemu saya, pulang dari sini boleh ngomong nggak? Aku bersaksi tadi ketemu si Abu. Boleh. Yang nggak kesini kan nggak boleh gitu dong. Orang nggak ketemu. Betul? Berarti persaksian itu siapa yang mengatakan bersaksi, dia harus menyaksikan. Betul nggak? Oke sampai sini? Nah, sekarang saya tanya. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Makanya ibu bapak maaf ya, banyak banget orang yang bersyahadat itu basa-basi gitu bu, Pak. Yang penting ngomong aja, ucapan aja. Makanya beo kalau disuruh syahadat bisa ngikutin nggak? Bisa, tapi dia nggak ngerti isinya gitu. Jadi kalau sekarang kita cuman pandai asyhadu alla ilah wa asyhadu alla, ya boleh aja sih. Tapi kalau cuman bunyi dan belum menyaksikan, berarti belum melakukan yang namanya syahadat. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya. Di alinea kedua, aku bersaksi Muhammad Rasul Allah. Ibu bapak hari-hari ngomong bersaksi nggak? Menyaksikan nggak? Bu, gimana ceritanya? Ayo. Iya, ini maaf ya. Ini di rukun yang pertama aja banyak yang keos loh, Bu, Pak. Kenapa? Karena maaf ya, orang yang udah lahir dalam keadaan Islam nggak pernah mikirin syahadatnya. Kenapa? Udah Islam kok gitu. Padahal jangan-jangan belum paham syahadatnya. Syahadatnya nggak paham, udah langsung ngomongin sholat, coba Bu. Padahal kan sholat nomor 2, betul nggak? Padahal yang terpenting itu nomor 1 adalah bersaksi. Sampai sini oke? Ibu bapak maaf ini agak pusing dikit, tapi ini kita penting untuk paham gitu. Ya, sampai sini oke? Berarti pertanyaannya kalau aku bersaksi, aku penting dan aku harus menyaksikan, betul nggak? Iya dong. Nah sekarang saya tanya, ibu dan bapak ngomong aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, emang ketemu Nabi Muhammad gitu? Enggak. Terus pertanggungjawabannya bersaksi gimana? Betul nggak? Ya. Nah ini tolong direnungkan dalam-dalam. Betul sih, nggak apa-apa nggak bersaksi mata, yang penting batin, nggak apa-apa. Boleh juga. Tapi nanti kita akan ngerti yang aku sebenarnya saksikan itu apa gitu. Oke? Karena waktu syahadat ada kata-kata Nabi Muhammadnya nggak? Hah? Wa ashadu anna Muhammad, nggak ada kata Nabi loh. Tapi adanya Rasul. Betul nggak? Sip ya?
Jadi Ibu Bapak sebenarnya mau bahas Maulid, ini kita harus 6 pertemuan dulu sih. Dan ini sekarang di compact, jadi agak pusing nggak apa-apa ya. Tapi yang penting kita dapat esensi gitu kira-kira. Nah, baru saya mau nanya tadi, Bu. Betul, berarti nanti kalau sosok simbol atau fungsi? Kalau sosok, simbol apa fungsi? Simbol, sosok. Kalau fungsi kan bukan sosoknya, tapi kefungsian. Yang masak namanya siapa aja, terserah. Yang penting ada yang masak, betul nggak Bu, Pak? Yes. Cuma nanti beda simbol, beda taste pasti. Gitu. Sampai sini oke dulu? Paham ya? Pelan-pelan Bu, Pak. Daya kita sekitar 30 menit pusing-pusing, tapi nanti 30 menit berikutnya Ibu Bapak akan lah gitu. Ngerti aja pokoknya. Bismillah ya. Dah, sekarang saya tanya. Nabi kita yang terakhir 1 sampai 25, yang terakhir ya. Namanya siapa Bu, Pak? Namanya siapa? Oke, sekarang saya tanya. Muhammad itu nama bukan? Hah? Oke, gini. Begitu Nabi Muhammad lahir langsung jadi nabi nggak? Enggak. Betul? Berarti begitu kelahiran pertama kali beliau belum jadi nabi. Nah, yang Ibu Bapak kita semua kemarin rayakan, itu kelahiran yang mana? Ketika beliau menjadi nabi. Jadi ada 2 kelahiran di sini. Ada kelahiran saat menjadi bayi, dan si bayi lahir menjadi sosok yang mulia namanya Nabi Muhammad. Oke dulu sampai sini? Nah, pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. Pelan-pelan. Kita penting membedakan 4 hal. 4 hal. Jangan lupa ya, namanya Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad, bukan nama, bukan. Tapi namanya adalah Ahmad bin Abdullah. Betul? Nah, sekarang saya tanya. Ahmad bin Abdullah lahir, langsung jadi Nabi Muhammad nggak? Nggak. Sampai sini sepakat? Berarti pertanyaan saya, Ahmad bin Abdullah itu lahirnya kapan? Hah? 12 Rabiul Awal. Itu kelahiran siapa? Kalau gitu saya mau nanya, Nabi Muhammad lahirnya kapan? 40 tahun setelah Ahmad bin Abdullah lahir, tepatnya 17 Ramadan. Kenapa coba 17 Ramadan? Karena saat Quran turun pertama, itulah yang disebut Iqra. Baru sah menjadi seorang nabi. Betul nggak Bu, Pak? Oke, sampai sini? Berarti lahirnya Ahmad dan lahirnya Nabi Muhammad waktunya beda nggak? Beda. Tapi yang ngerti ini cuma 1% sih, Bu. Pak, nggak apa-apa sih. Maka kalau kemarin kita merayakan Maulid Nabi Muhammad di tepat 12 Rabiul Awal, kira-kira pas nggak? Enggak. Kemarin itu harusnya namanya kalau mau sesuaikan ini, Maulid Ahmad bin Abdullah. Karena kalau mau Maulid Nabi Muhammad, itu nanti nunggu bulan Ramadan di hari ke-17, baru kita rayakan Maulid Nabi Muhammad. Sampai sini oke? Oke? Tapi Ibu Bapak pulang dari sini nggak usah mentang-mentang udah ngerti, terus kemarin kalian semua salah. Harusnya kemarin Maulid nggak usah juga. Kenapa? Yang kita ajak ngomong 99% nggak paham, nggak ngerti. Kenapa? Mengikuti yang namanya kebiasaan, tradisi. Sampai sini oke? Ya. Ada Bu, ada juga. Sama,
Cuman kebanyakan maulid Nabi itu dilakukan ketika Ahmad bin Abdullah lahir. Gitu. Cuman di pertemuan ini yang pengen kita buka pemahamannya adalah ibu dan bapak saya penting ngerti dulu mana Ahmad bin Abdullah, mana Nabi Muhammad, mana Nur Muhammad. Ini empat-empatnya beda gitu maksud saya. Supaya nanti kita ngerti syahadat kita tuh yang mana gitu loh Bu, Pak. Sampai sini oke? Sip? Aduh, diam-diam gini ibu bapak oke ya? Iya, iya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Kalau udah mulai nyut-nyutan udah bagus sih Bu, Pak. Kalau udah mulai nyut-nyut, nah itu berarti mulai mikir, bagus Bu, Pak. Soalnya kalau didongengin terus, ada pertanyaan Ibu? Mangga. Ya, bukan salah sih Bu. Karena merubah kebiasaan kan susah Bu. Kayaknya nggak mau dikasih tahu juga sih merekanya gitu. Nggak apa-apa juga sih. Sip, berarti PR kita bukan ke sana, tapi ke berikutnya. Gitu Bu. Maka tugas kita mencontohkan untuk next. Karena yang dari sini ke atas udah selesai. Makanya ketika seseorang nggak mau membuka pikiran, nggak mau merubah paradigma berpikir, dia akan stuck di level yang sama gitu loh Bu. Dan yang paling susah untuk berubah adalah apa? Merubah pola pikir. Oh itu PR banget gitu. Gitu kira-kira. Sip, mantap. Karena kenapa? Yang 99% sudah terpapar oleh dogma dan doktrin. Di mana dogma dan doktrin itu sudah mengisi belief sistemnya, sehingga agak PR sih untuk kita dalam tanda petik melakukan sebuah perombakan pola berpikir gitu kira-kira. Kan ibu maaf ya, orang mau masuk ke ranah esensi aja, bos, nggak bisa. Enggak. Kenapa? Dari dulu juga. Nah udah gitu Bu. Urusannya dari dulu juga gitu. Berarti dari dulu memang dia nggak berubah gitu kira-kira. Dan nggak apa-apa kan? Perubahan itu adalah pilihan. Tapi at least sekarang kita paham gitu kira-kira. Sip? Oke? Sip ya? Dah, pelan-pelan nih Bu, Pak. Jadi ada Ahmad, ada Muhammad, ada Nabi Muhammad, dan ada Nur Muhammad. Bu, ini sebulan nggak beres nih pembahasan kita nih. Tapi at least hari ini kita ngerti dulu bedanya gitu. Ya? Dah, ulang. Berarti kalau kita ngomongin simbol dan fungsi, Ahmad bin Abdullah simbol atau fungsi? Ahmadnya simbol. Yang orang Arab itu Ahmad atau Muhammad? Ahmad. Karena Muhammad itu bukan simbolnya. Muhammad itu artinya gelar. Apa Bu, Pak? Gitu. Sekarang saya tanya. Saya waktu SMA belum punya namanya belakangnya sarjana ekonomi. Belum. Kenapa? Karena saya belum menempuh pendidikan S1. Waktu saya beres S1, namanya tetap Abu Marlo, tapi belakangnya ada sarjana ekonomi. Saya menempuh gelar S2, belakangnya jadi nambah MBA. Orangnya itu juga nggak Bu, Pak? Yang beda apanya? Sip, mantap. Berarti Muhammad di sini bukan berbicara as a person, tetapi itu adalah sebuah gelar. Maka Muhammad itu artinya terpuji, Bu, Pak. Ibu bapak yang pernah umroh atau haji, mau siapapun namanya, mau Hasan kek, mau Ibrahim kek, semua dipanggil Muhammad. Betul nggak Bu, Pak? Onta aja Muhammad, gitu. Betul nggak? Berarti Muhammad ini nama atau pujian? Kalau sekarang Kang Mas gitu. Mau namanya Asep, mau namanya siapa, atau apapun dipanggilnya Kang Mas. Berarti itu mau berbicara tentang yang namanya fungsi. Maka Muhammad itu artinya terpuji. Best of the best of the best, terpuji, sangat terpuji, gitu kira-kira.
Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan. Begitu Ahmad bin Abdullah lahir, gelar terpujinya udah ada belum? Belum. Makanya dia perlu kuliah 40 tahun untuk memiliki gelar yang namanya terpuji gitu. Oke Bu, Pak? Akhirnya nanti kita ngerti, oh kalau begitu, saya mulai ngerti bahwa ada kelahiran Ahmad bin Abdullah secara fisik, secara identitas, tapi jangan lupa, identitas yang pembelajaran hidupnya dilakukan, lahirlah perilaku yang terpuji yang disebut dengan yang namanya Nabi Muhammad. Jadi di tahapan ini, Ibu Bapak, kita paham dulu. Ada Maulid Ahmad, ada Maulid Muhammad. Contoh. Saya lahir langsung sarjana ekonomi nggak Bu, Pak? Enggak. Berarti kalau mau bicara sarjana ekonomi, waktu di usia saya di sekitar 20 something kita misalnya. Nah sama, ketika Nabi Muhammad mendapatkan gelar Muhammad ini juga setelah 40 tahun mengalami proses dalam tanda petik pendewasaan diri, pembelajaran diri, sehingga beliau menjadi sesuatu yang terpuji gitu kira-kira. Sip? Oke? Paham? Nah sekarang saya tanya, berarti kalau mau ngikutin uswatun hasanah Nabi Muhammad, yang diikutin apanya Bu, Pak? Fungsinya. Bukan secara identitasnya aja, bukan secara simbolnya aja, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana seorang Ahmad bin Abdullah bertransformasi menjadi seorang Nabi Muhammad, itu maksudnya. Atau kalau pakai bahasa tadi, gimana orang berubah menjadi manusia. Gimana sifat keorangan belajar menjadi manusia. Ibu Bapak mohon maaf ya, kita ini mau nggak mau, suka nggak suka, sering jadi orang loh Bu, Pak. Dan jarang jadi manusia. Ibu Bapak, orang sama manusia bisa bedain nggak? Contoh aja ya, orang itu kalau dalam bahasa Arab disebut basyar. Manusia itu disebut nas. Makanya surat terakhir Quran apa Bu, Pak? Anas, bukan Al-Basyar. Pembukaan setelah Al-Fatihah surat yang kedua apa? Al-Baqarah. Maka basyar, orang dan binatang itu selaras Bu. Makanya kita sering disebut hayawan natikun, hewan yang berpikir. Jadi kalau kita jarang berpikir, sering jadi apa Bu, Pak? Nah gitu. Makanya di surat 7 ayat 179, pendengaran dikasih, penglihatan dikasih, akal dikasih, nggak dipakai. Apa bedanya kamu sama binatang ternak? Gitu. Nah jadi maaf nih, kalau sekarang tampakannya kayak manusia tapi kelakuannya nggak jauh beda sama binatang, belum layak disebut manusia. Makanya perjalanan Quran dari binatang menuju manusia. Betul nggak Bu, Pak? Dari Al-Baqarah sapi betina menuju manusia. Dan surat yang paling banyak isinya surat apa Bu, Pak? Nah, berarti emang kebinatangannya banyak banget sih gitu. Supaya kita belajar menjadi manusia. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Oke, kita bahas 3 fase evolusi dulu Bu, Pak. Pertama fase tumbuhan, 2 fase binatang, 3 fase manusia. Ibu Bapak mau nggak mau, suka nggak suka, semua evolusi ini adalah ekosistem. Tanpa tumbuhan kita nggak ada Bu, Pak. Tanpa binatang kita nggak ada. Betul nggak? Makanya kita ini disebut datang dari apa? Saripati tanah. Bapak kita kalau nggak makan daging, nggak makan protein, nggak akan jadi sperma yang sehat. Nggak akan lahir kita. Betul nggak Bu, Pak? Sip. Maka tumbuhan, binatang, dan kita semua, ini semua satu ekosistem yang nggak bisa terpisah. Makanya kenapa salah satu misi besar atau visi besarnya adalah rahmatan lil alamin. Contoh. Ibu Bapak, yang namanya tumbuhan, dia hanya bisa merespon lingkungan Bu, Pak. Dia nggak bisa pindah tempat, pokoknya lingkungan cuacanya gugur, ikut gugur. Betul nggak Bu, Pak? Berarti dia sangat tergantung oleh lingkungan.
Sekarang saya tanya, Bu, Pak, mohon maaf. Menurut Ibu Bapak, orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Hah? Orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Nah, kalau jawab bisa berarti masih di pohon levelnya gitu. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Nah, Ibu Bapak maaf ya, sakit hati itu bukan gara-gara dia menyakiti hatiku, tapi aku membiarkan dia menyakiti hatiku. Betul nggak? Contoh. Nah ini nih kalau geng pohon gini nih nyalahin dia terus. Gara-gara kamu aku tuh gini. Contoh. Maaf ya. Ibu Bapak pernah ngelihat orang nyebelin nggak? Pernah. Pernah apa sering? Kalau sering bahaya. Gini. Gini. Ibu Bapak kalau ngelihat orang dan Ibu Bapak lihat bahwa dia menyebalkan, saya mau nanya dulu. Orang ini menyebalkan atau Ibu Bapak memaknai orang ini menyebalkan, yang mana? Betul? Berarti orang ini sebetulnya netral nggak? Cuman karena aku nggak suka bagian tertentu, jadi ngomong, ih nyebelin. Kenapa? Ada part yang aku nggak suka. Berarti ketidaksukaan datang dari dia, datang dari diri kita. Nah, gitu. Ini betul nggak? Tapi gara-gara kita nggak sadar ini, masih di fase pohon tadi, menyangka bahwa dialah yang membuat aku menderita. Banyak apa, Bu? Nggak apa-apa juga sih. Lawan kata tidak sadar atau persamaan kata tidak sadar namanya mabuk. Maka janganlah sholat dalam keadaan sholat diulang-ulang tapi perilakunya gitu mulu. Ibu Bapak kan sholat itu mencegah keji munkar, betul nggak? Ngegosip keji nggak? Keji lah. Jadi kalau sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, ini sholatnya sadar apa mabuk? Nah, gitu. Berarti sholatnya hanya baru identitas. Jadi Ibu Bapak maaf ya, hari ini tuh kadang nggak bisa ngebedain mana orang sholat, mana orang senam, Bu. Jangan-jangan dia baru hanya senam, nggak sholat. Kenapa? Buktinya baru olahraga gitu. Oke, sampai sini? Oke? Sekali lagi ah. Jadi orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Enggak. Contoh, ibu-ibu kalau dipanggil cantik, happy nggak? Kalau ibu dipanggil jelek lu, happy nggak? Padahal kata-kata cantik dan jelek semua sama-sama suara, betul nggak? Iya. Berarti bukan karena suaranya, tetapi bagaimana aku memaknainya. Betul nggak? Makanya Ibu Bapak maaf ya, orang lain itu menyakiti kita sekali loh. Tapi kita menyakiti dengan pikiran kita ribuan kali. Misal diomongin, dah sekali, si X ngomongin saya. Setiap ketemu teman saya, tahu nggak si X ngomongin saya kemarin. Diulang lagi. Ketemu teman, si X ngomongin. Dia ngomonginnya sekali, tapi kita mengulang-ulang di pikiran kita 1000 kali. Jadi yang lebih jahat tuh siapa sih sebenarnya? Nah, gitu. Tapi kita menganggap bahwa dia melukai aku. Iya sekali, kamu melukainya 1000 kali. Oke Bu, Pak? Sip? Paham? Jadi sekali lagi, make sure orang lain bisa bikin kita happy nggak? Enggak. Bisa bikin kita bete nggak? Enggak. Semuanya kontrolnya di dalam diri kita masing. Kalau ibu dan bapak sudah tidak terkontrol oleh lingkungan, berarti ibu bapak fase 1 lewat naik ke sini. Nggak jadi pohon lagi gitu. Nah, di fase binatang, itu dia udah mulai gerak, Bu, Pak. Udah bisa gerak dia. Tapi, urusan di fase binatang itu cuma ada 2. Kalau nggak urusan makan, urusannya reproduksi. Udah gitu aja. Makan, reproduksi. Makan, reproduksi. Makan, berkembang biak. Udah gitu aja. Jadi di fase binatang, faktor biologisnya kuat banget gitu. Maka sering disebut ini kalimatnya adalah ego. Maka binatang pun di dalam Quran disebut basyar. Jadi kalau kita dikuasai oleh ego kita, nggak beda jauh sama binatang. Maka Quran ngomong,
Terus kamu sama binatang ternak apa bedanya gitu? Kenapa? Karena yang lebih dikuasai dan yang paling menguasai diri adalah faktor biologis yang disebut dengan ego. Itulah disebut orang. Jadi ibu bapak kalau lagi kesel, marah-marah, benci, julid, ngejelekin orang dan seterusnya, itu lagi jadi orang nggak kira-kira? Iya. Nah, kalau udah ada sifat ilahiyah yang datang kepada diri kita, di mana sifat-sifat beliau yang hadir dalam diri kita, barulah disebut layak menjadi manusia. Itulah disebut kul a'udzu binas. Jadi ibu bapak maaf ya, yang tukang ngegosip tuh rada nggak pantas ngomong kul a'udzu binas. Ih, belum ngegosip mulu gitu. Ya, artinya apa? Penting untuk kita menyadari kita ini lagi jadi orang atau lagi jadi manusia gitu kira-kira. Oke Bu, Pak. Sip? Paham? Berarti pertanyaannya, dari Ahmad bin Abdullah menjadi Nabi Muhammad, transformasi dari 1 ke 3 nggak kira-kira? Iya. Bertransformasi untuk menjadi manusia seutuhnya. Maka kalau kita menyadari menjadi manusia seutuhnya, nanti sebentar lagi kita akan ngerti gimana sih cara jadi manusia. Karena kata kuncinya adalah bertransformasi dari keorangan kita menjadi manusia. Maka yang disuruh teladankannya bukan pakaiannya, bukan cara makannya. Mencintai Rasul tuh bukan mencintai bajunya gitu loh Bu, Pak. Tapi mencintai proses beliau dari Ahmad menjadi Nabi Muhammad. Itu poinnya. Ya nggak apa-apa sih. Sekarang minimal bajunya diikutin, bagus Bu, Pak. Jenggotnya diikutin, bagus. Cara makannya diikutin, bagus. Tapi jangan lupa, esensi yang paling terbaik adalah bagaimana sikap hatinya dan kesadarannya. Itu yang paling penting gitu. Contoh. Ibu bapak maaf ya, Nabi Muhammad sama orang Yahudi, kira-kira dia membenci nggak? Nggak, orang dikasih makan. Betul nggak? Sekarang cara makan diikutin, cara jalan diikutin, pakaiannya diikutin, tapi ngekafir-kafirin orang, gimana Bu? Betul kan? Berarti yang diuswah, yang diikutin apa? Oh, baru dalam wilayah syariat identitas. Jadi ibu bapak maaf ya, sekarang kalau dikit-dikit fi amanillah, dikit-dikit subhanallah, itu bukan itu poinnya gitu. Bukan berarti ketika kita ngikutin style Arab, semakin kita mencintai Nabi Muhammad. Bukan itu. Oke nggak Bu, Pak? Karena kata kuncinya bukan untuk menjadi Arabi, tetapi menjadi Islami. Berarti pertanyaan saya, concern dalam fungsinya Muhammad, itu berbicara akhlak nggak Bu, Pak? Iya. Maka, yang terpenting dari semua, kenapa ada kata-kata fi Rasulillah, di dalam Rasul, dia bicara tentang dirinya, bukan tentang identitasnya. Nah, sementara maaf banget ya, sekarang yang diikutin justru malah, ya, kita tahu ya ibu bapak ya, sekarang yang diikutin tuh aksesorisnya gitu. Sementara target inti si yang namanya uswatun hasanah, itu terletak pada apa? Di dalam diri. Diri itu apa? Di dalam kesadaran, di dalam kemanusiaan. Itulah yang disebut dengan yang namanya uswatun hasanah gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Makanya di Al-Baqarah 208 ada kalimat gini, masuklah kamu kepada Islam yang kafah, keseluruhan. Artinya apa? Jangan hanya kulit, tetapi juga isinya. Jangan cuman baju, tetapi juga isinya. Jangan hanya tampilan, tetapi juga akhlaknya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak, Bu. Nggak ada Nabi Muhammad diutus untuk bikin agama baru. Nggak ada, Bu. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak, untuk membuat tauhid. Tauhid itu apa? Persatuan. Makanya waktu Nabi Muhammad ada, Yahudi nggak dihancurin sama dia. Teman-teman Nasrani nggak dihancurin. Justru salah satu petinggi Yahudi pernah jadi panglima perangnya Nabi Muhammad dan sama-sama melakukan perjuangan.
Berarti bersatu nggak pada saat itu, Bu, Pak? Iya. Berarti visi misi Nabi Muhammad itu untuk mengkotakan atau untuk menyatukan? Jadi kalau sekarang pakai bajunya mirip-mirip Nabi Muhammad, tapi visinya untuk mengkotak-kotakan, yang diikutin siapa sih sebenarnya gitu? Sip ya? Makanya nanti kita ngerti bahwa kenapa kalimat tauhid itu artinya kalimat persatuan. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana membuat yang namanya bersatu. Pertanyaan, kenapa bersatu, Bu, Pak? Ibu bapak kan kita bisa bedain ya, mana bersatu, mana seragam. Nabi Muhammad itu menyeragamkan atau mempersatukan? Berarti kalau mempersatukan, semua berbeda nggak? Iya. Yang beda dipersatu, bukan diseragamkan, bukan. Berarti kalau kita tahu bahwa hidup ini adalah perbedaan, tidak untuk menjadi orang lain, tapi bisa bersatu dengan perbedaan. Nanti kata kuncinya adalah untuk tetap menjadi dirimu yang sejati, gitu kira-kira. Sampai sini oke, Bu, Pak? Dapat ya? Sip ya? Makanya ibu bapak kalau sekarang ada orang-orang yang fanatik gitu ya, fanatik gitu terhadap, ibu bapak ingat ya, agama itu tujuan loh ya. Agama itu jembatan, bukan tujuan. Maka orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami. Karena jangan-jangan yang Islam itu baru identitas, tapi belum merasuk kepada kemanusiaannya gitu kira-kira. Sip ya? Jadi kalau sekarang membela Rasulullah itu bukan maaf ya. Membela Rasulullah itu adalah belajar supaya kita tetap setia menjadi manusia. Gitu. Dan kata kuncinya adalah bagaimana transformasi dari Ahmad bin Abdullah menjadi seorang Nabi Muhammad atau sesuatu yang terpuji. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Oke? Aduh, diam begini Ibu Bapak. Oke ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, Bu? Ibu Bapak, ini kita belum mulai loh ya. Ini baru pemanasan. Nah, mulainya bentar lagi. Nah, tapi udah mulai warming up, udah mulai ya? Oke, coba di tahapan ini ada pertanyaan dulu nggak? Mangga. Aman ya? Ibu? Yes, betul, Bu. Benar. Jadi sok contoh, ibu bapak ini Islam lah ya. Apa buktinya? Sholat. Emang ada orang nggak Islam boleh gini-ginian nggak? Nggak ada yang tahu, Bu. Betul nggak? Satu-satunya cara untuk ibu bapak membuktikan sekarang mau Islam, ngeluarin apa? KTP. Berarti yang Islam apanya? KTP-nya. Oke, Ibu makasih ya. Itu pertanyaannya bagus banget. Kita bahas dulu sedikit. Contoh. Ada simbol, ada fungsi. Saya mau nanya Ibu Bapak. Islam itu simbol apa fungsi? Fungsi. Simbolnya namanya agama Islam. Oke? Jadi agama ini adalah simbol untuk menuju kepada fungsi. Sekarang saya tanya, para nabi dan rasul, agamanya apa sih? Waktu itu udah ada KTP belum ya? Nggak tahu juga sih ya gitu. Karena semua ajaran dikelompokkan itu setelah rasul-rasulnya udah nggak ada, Bu, Pak. Yahudi itu ada setelah Musanya nggak ada. Christianity ada setelah Yesusnya nggak ada. Justru bahkan Islam ini jadi agama setelah Nabi Muhammadnya wafat. Maka di 23 ayat 52 itu dikatakan bahwa semua nabi dan rasul itu semuanya adalah tauhid gitu. Tauhid itu artinya di sini nih. Maka Islam itu artinya apa? Berserah diri kepada Allah.
total surrender. Maka sekarang KTP-nya boleh Islam, tapi kerjaannya komplain mulu sama hidup gitu misalnya, Bu. Nggak Islam namanya. Nah, sekarang saya balikin. Berarti kalau kita bicara fungsi yang Islami, maaf ya, orang yang KTP-nya non-Islam bisa Islami nggak? Nah, gitu maksudnya. Makanya di surat 22 ayat 17, mau kamu beriman, mau kamu Yahudi, mau kamu Nasrani, mau kamu Majusi, mau kamu musyrik sekalipun, penilaian hanya padaku, kata Allah. Kamu nggak berhak menilai. Karena semuanya hanyalah jembatan atau jalan. Nah, sekarang dengan konteks di mana kita menyadari bahwa inna dina indallahil Islam, yang diridhoi hanyalah Islam. Nah, si orang-orang KTP Islam kegeeran gitu, Bu. Pak, aman gitu. Padahal yang amannya baru KTP. Pertanyaan, begitu mati, malaikat nanya, apa agamanya? Islam. Buktinya mana? Waduh, KTP ketinggalan di rumah, nggak dibawa, mati. Betul nggak, Bu, Pak? Sehingga tidak terletak pada konteks yang namanya identitas. Sampai sini oke, Bu, Pak? Ini kan mau cerita ini susah untuk orang yang tertutup pemikirannya, Bu, Pak. Susah kalau dia udah punya concern bahwa pokoknya yang terbaik agamaku aja. Ya benar juga sih. Makanya saya kalau ditanya, Kang, agama yang terbaik apa? Agamamu. Beres, udah. Selesai. Karena orang kita milih agama aja enggak, jangan-jangan. Betul nggak, Bu, Pak? Karena kita hanya diwariskan. Nah, maka yang dimaksud sama Quran inna dina indallahil Islam itu tidak hanya bukan terletak pada identitasnya, tetapi terletak pada fungsinya. Makanya pohon juga muslim, Bu, karena dia sok nggak ada ibu bapak nanam cabai, si cabai komplain, aku pengen jadi durian, nggak ada, Bu, Pak. Jadi begitu cabai keluar buahnya cabai, muslim nggak? Muslim, tak tunduk patuh taat. Matahari muslim nggak? Muslim nggak komplain. Sok ibu bapak, kebayang nggak kalau matahari baperan? Ya Allah, aku cuti 3 bulan aja, pusing kita, Bu, Pak. Gitu. Nah, dalam artian keseluruhan ini semua konteksnya adalah membedakan antara simbol dan fungsi. Gimana? Pohon Islam bukannya korma doang. Ini bagus. Ibu bapak maaf ya. Ini terjadi biasanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, buka puasa. Sunnahnya Nabi Muhammad adalah makan Ya iyalah, di sana waktu itu nggak ada candil masalahnya. Udah gitu aja. Nggak ada kolak. Apalagi gorengan gitu. Yang lucu sekarang Nabi Muhammad makan kurma. Oh, sunnah Nabi Muhammad ikutan kurma. Tapi nggak apa-apa, bagus juga untuk roda perekonomian. Bagus, Bu, Pak. At least jualan laku gitu kira-kira. Nggak apa-apa juga sih. Tapi, gimana, Pak? Ekonomi. Tapi sekarang yang nanam kurma di mana-mana ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi pada poin intinya adalah, yuk kita ngelihat bahwa tidak terletak atau meletakkan hanya pada simbol, tetapi berbicara juga tentang yang namanya fungsi. Jadi kalau saya KTP-nya Islam tapi tidak berfungsi sebagai Islami, berarti saya nggak punya value gitu, Bu. Makanya Nabi Muhammad selalu bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Udah, Bu, Pak, ini hadis yang keren banget. Manusia yang paling terbaik adalah manusia yang memiliki manfaat, Bu, Pak. Jadi maaf ya, kata kuncinya bukan gelarnya apa, kekayaannya apa, berapa. Karena ibu bapak, sorry to say, sesaat setelah kita mati, at least cuma 2 generasi masih ingat, sisanya lupa lagi kok, Bu. Kita mungkin masih kenal dan tahu kakek kita, tapi kita mungkin udah nggak tahu kakeknya kakek kita, udah nggak tahu lagi, udah gitu. Jadi kenapa titik berat dari statementnya Nabi Muhammad itu, ingat loh ya, life is all about, hidup itu urusannya adalah manfaat, titik. Maka value terbesar dalam hidup selalu diulang-ulang sekali lagi, khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sekitar, sesama, semesta gitu. Makanya kalau pinjam dari Trihita Karananya Bali gitu, harmony with God, harmony with nature, dan harmony with people. Selaras dengan Tuhan, alam, dan manusia. Habluminallah, habluminanas, habluminal alam. Nah, hablum alam ini jarang terjadi atau jarang diceramahin. Makanya orang rajin sholat, tapi buang sampah sembarangan gitu, Bu, Pak. Sama aja. Nggak sholat ngerasa dosa, tapi buang sampah sembarangan biasa aja gitu. Kan aneh. Padahal itu semua lagi mau melakukan yang namanya perawatan ketiga poin besar ini gitu. Sampai sini oke, Ibu Bapak? Sip ya? Clear ya? Dah. Nah. Jadi Ahmad, Nabi Muhammad, dan Muhammad beda ya? Beda. Nur Muhammad nanti kapan-kapan kita bahas. Oh, ini nanti panjang banget. Jadi Muhammad itu apa, Bu, Pak? Gelar. Terpuji. Nah, sekarang kita relatekan dulu, Ibu Bapak. Berarti perjalanan kita semua mencontoh perjalanan seorang Ahmad bin Abdullah yang menjadi dirinya terpuji, yang menjadi Muhammad. Itu sunnahnya sebetulnya. Bagaimana seorang Ahmad bin Abdullah kok jadi manusia yang unggul, manusia yang terpuji. Ya, oke. Kira-kira, Ibu Bapak maaf ya, ketika Nabi Muhammad dari lahir sampai ke usia ke-40, beliau mengalami fase yang namanya pendewasaan diri nggak, Bu, Pak? Iya. Makanya hanya orang yang baliglah, yang dewasa lah, yang bisa masuk ke tahapan Muhammad gitu. Jadi kata kunci nomor 1 adalah pendewasaan diri. Pertanyaan, menua pasti nggak, Bu, Pak? Pasti nggak? Udah, nggak bisa dielakkan aja. Suka nggak suka terima, Bu, Pak. Suka nggak suka kita nggak bisa melawan hukum gravitasi, nggak bisa. Pasti kulit makin kendur aja, udah pasti. Pasti fisik makin lemah, udah pasti. Dan itu nggak bisa diganggu gugat. Itu hukum alam. Nah, ini khususnya ke bapak-bapak ya. Jadi kalau sekarang bapak-bapak banyak, aduh aku sih udah tobat. Bukan udah tobat sih, testosteronnya udah kurang aja sih, Ibu Bapak ya gitu. Emang udah nggak ada semangat aja gitu. Jadi bukan masalah tobat-tobat amat sih gitu. Kenapa? As a biological, memang semua hormonal akan dalam tanda petik kadarnya, voltasenya turun gitu. Oke? Nah, pertanyaan. Berarti kalau kita bicara dalam konteks menua itu pasti, tapi yang namanya mendewasa pasti nggak, Bu, Pak? Pilihan. Berarti pertanyaannya, aku mau membawa diriku menjadi dewasa atau tidak? Sekarang saya tanya Ibu Bapak, dewasa itu apa sih? Belajar menjadi manusia. Sesederhana bahwa dewasa itu adalah egoku lebih kecil dari diriku. Dah, ini namanya dewasa. Egoku lebih kecil dari diriku. Diri ini nanti kita sebut sebagai kesadaran. Contoh. Ibu Bapak, nama kita ini diri atau identitas? Identitas. Jadi kalau Ibu Bapak dijelekin namanya, yang dijelekin identitas atau dirinya? Kenapa harus marah? Nah, karena ya benar sih, levelnya puun. Nah, contoh. Mobil tetangga keserempet, biasa aja, Bu, Pak. Tapi mobilku keserempet, yang diserempet depannya, yang sakit ininya. Betul nggak? Karena kenapa? Karena aku sudah melekatkan aku pada identitasku. Di situ terjadi yang namanya kemelekatan. Ibu, maaf ya, nggak ada yang bisa menyakiti, nggak ada yang bisa ngejelekin diri kita. Yang semua orang lakukan adalah menjelekan identitas kita.
Dan identitas itu bukan diriku. Oke, sampai sini? Maka nanti disitulah bahayanya kemelekatan. Ibu bapak, sebelum spidol ini saya beli, antara saya sama spidol itu terpisah, betul nggak? Setelah saya beli, jadi apa namanya? Spidolku. Betul? Kalau udah ada ku belakangnya, wah udah. Ini hilang, waduh, stres. Ya, makanya kalau udah ada hartaku, anakku, jabatanku, ku itu berpotensi membuat sulit untuk dewasa, gitu Bu, Pak. Sip ya. Jadi kalau sekarang ibu dan bapak dijelekin apa, ingat, tenang. Mereka nggak ngejelekin diriku, dia lagi ngejelekin identitas. Akunya baik-baik aja. Gitu. Karena sekali lagi, semua bisa menjadi milik kita, tetapi tidak bisa menjadi diri kita. Spidol bisa jadi punya saya nggak? Tapi spidol nggak bisa jadi diri saya. Karena saya melekat kepada spidol, maka spidol ini dicuri, sayanya sakit hati. Karena adanya kemelekatan. Makanya orang kalau nggak berani marah sama orangnya, mobilnya diludahin, puah gitu Bu Pak. Itu sama tuh, sama ngeludahin orangnya. Gitu. Dan orang yang mobilnya diludahin ngerasa sakit hati juga. Padahal yang diludahin apanya? Nah, nggak nyambung ya. Betul ya Bu, Pak? Sip ya. Jadi memang kadang-kadang kita ada di fase pohon sih Bu, Pak. Kadang-kadang. Ya jangan sering-sering gitu maksudnya. Sip ya. Karena sekali lagi, hati-hati kalau udah ada mulai ku di belakang apapun. Karena itu nanti akan menjadi sebuah kemelekatan. Oke Bu, Pak? Nah, sekarang inilah yang dimaksud dengan uswatun hasanahnya. This is the process, Bu. Oke. Ibu Bapak sampai sini dapat ya? Sip ya? Oke ya? Jadi begitu maulid, wah ngerti. Anyway, Ibu Bapak maaf ya. Kita itu lahir setiap detik. Dan kita itu mati setiap detik. Tarik nafas hidup, buang, mati. Tarik lagi hidup, buang, mati. Kalau mati tanah kusir, buang, nggak balik-balik lagi, nah itu mati namanya. Jadi Ibu Bapak tolong disadari, hidup kita itu cuma sedetik. Kita ini hanya di antara hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Jadi kita beribu-ribu hidup, beribu-ribu mati. Kenapa? Dalam satu detik kita inhale, exhale, hidup, mati. Jadi nanti kalau udah sadar ini, kita akan banyak melepaskan ketakutan terhadap mati. Ibu Bapak dengar kata mati, banyak takutnya, banyak happy-nya yang mana? Begitu dengar kematian, banyak aduh, atau ye, yang mana? Nah, ya, dijawab aja masing-masing nggak apa-apa ya. Nah. Karena kalau orang masih takut mati, berarti dia bukan takut matinya, dia takut terhadap konsep mati. Ya, semua kematian itu hanya terjadi pada tubuh biologis. Karena di luar tubuh biologis kita nggak pernah ada yang mati. Makanya kita mengalami fiha abada, hidup yang abadi. Untuk orang yang sekarang udah gelarnya almarhum, by the way Ibu Bapak, sebenarnya almarhum itu bukan orang yang mati, yang diberkahi. Jadi Ibu Bapak di sini almarhum nggak sebenarnya? Iya, tuh kan pengen diberkahi. Cuman nggak umum aja sih. Almarhum jangan ya Ibu Bapak. Padahal itu artinya adalah sesuatu yang cuman sekarang jadi nama gelar gitu kira-kira. Nggak nyambung sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Balik ke pertanyaan Ibu. Orang yang sekarang ada di tanah kusir, itu adalah orang yang tubuh biologisnya sudah expired. Karena esensi kita bukan pada tubuh biologis, tapi esensi kita pada ruhaninya. Dan ruhani itu nggak pernah mati. Kenapa? Karena dia adalah energi. Kenapa? Karena hukum energi adalah nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa bertransformasi gitu. Sip ya? Maka Ibu Bapak nanti kapan-kapan kita bahas tentang memaknai kematian. Mencintai bahkan kematian. Karena kenapa? Once orang yang tidak mencintai kematian, dia pasti sulit untuk bersyukur terhadap kehidupan. Gitu aja.
Makanya orang hari ini banyak orang takut mati. Padahal ibu bapak, kalau ngomongin innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kita mau pulang ke Allah, betul nggak? Kalau mau pulang ke Allah harus melalui tahapan mati nggak kira-kira? Berarti kalau mati, pulang, dan pulang itu selesai, betul nggak bu bapak? Berarti mati musibah bukan? Bukan. Apalagi kalau di level-level religius ya, semua orang pengen masuk surga, betul nggak bu bapak? Tapi disuruh ada yang duluan, nggak pada mau, sok-sok duluan-duluan, nggak ada yang mau. Betul nggak? Berarti nggak yakin-yakin amat gitu ya. Atau emang takut mati gitu. Siapa yang mau masuk surga? Ngacung. Siapa yang mau duluan? Diam bu. Mau masuk duluan? Nggak, sok aja. Nah gitu. Gitu ya kira-kira. Sip ya. Nah jadi saya rasa balik ke situ. Nanti kita memahami bahwa struktur tubuh kita ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Dan yang sejatinya adalah si sang ruh itu sendiri gitu. Nah ibu bapak sebagai konklusi gitu ya, supaya kita bisa berdiskusi nanti habis ini. Pertanyaan. Berarti Nabi Muhammad itu dari basyar menuju insan, betul nggak bu pak? Dari orang menuju manusia. Satu bu pak. Syarat mutlak orang menuju manusia itu adalah dewasa. Karena setiap pendewasaan akan diberikan yang namanya hikmah. Apa bu pak? Hikmah. Oke? Sehingga kalau seseorang tidak mendapatkan hikmah, dia tidak akan mendapatkan perjalanan selangkah menuju manusia. Jadi, kata kunci paling penting dalam hidup adalah mendapatkan hikmah. Nanti hikmah sama hidayah itu 11-12 bu pak. Ya. Hikmah bahasa kerennya sekarang disebut wisdom. Atau yang disebut bijaksana. Jadi ibu bapak maaf ya, kalau kita tidak melatih diri bijaksana, kita akan sulit untuk masuk ke dalam level yang namanya manusia. Makanya puncak akhlaknya Nabi Muhammad adalah bijaksana. Ini nomor 1. Berarti kalau bijaksana, dia tidak terjebak dalam benar salah, tapi dia masuk ke dalam level yang namanya kesadaran. Sip ya bu, pak. Jadi nomor 1, kata kuncinya adalah wisdom. Belajarlah menjadi bijaksana. Yang kedua bu, pak. Maaf ya, semua orang dikasih hikmah nggak sama Allah bu, pak? Hah? Semua orang dikasih hikmah nggak? Nah, nanti ibu bapak buka surat 2:6-9. Kalimatnya gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmah mayasya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Kepada siapa? Siapa? Yang dia kehendaki. Dan orang-orang yang mendapatkan hikmah itu adalah orang yang mendapatkan rejeki atau karunia yang besar. Jadi dalam perspektif Allah, ibu bapak, rejeki adalah orang yang dapat hikmah. Sementara kalau ibu bapak dengar rejeki, yang kepikiran apa? Uang. Ya nggak apa-apa sih. Benar. Uang juga rejeki. Tanah, rejeki. Emas, rejeki. Tapi punya uang, punya tanah, punya jabatan, nggak punya wisdom, rejeki itu, uang itu akan menggerogoti dirinya gitu. Maka kenapa di Quran selalu dikatakan rejeki yang paling besar adalah memiliki kesadaran atau yang disebut wisdom. Jadi ibu bapak maaf ya, mending banyak hikmah, mending banyak uang. Yang mana bu pak? Dua-duanya. Kalau yang ini uang banyak, hikmah juga banyak gitu bu pak. Oh jangan, aku nggak apa-apa dapat hikmah aja nggak punya uang. Wah jangan, repot juga sama gitu. Ya sip ya. Ini kan kadang-kadang aku nggak apa-apa lah, yang penting hikmah aja nggak punya uang. Jangan juga, karena kita nggak diajarin jadi kere, enggak bu, pak, enggak. Yang jangan punya banyak harta tapi melekat gitu kira-kira. Sip ya, oke ya. Nah yang kedua, maaf ya. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang akan mendapat hikmah.
Nabi Muhammad kira-kira tipikal orang pakai akal nggak Bu, Pak? Iya. Berarti kalau orang menggunakan akal, dia akan memiliki kemampuan yang namanya observe. Observe bahasa Arabnya ikro. Ibu bapak maaf ya, kira-kira Nabi Muhammad banyak why nggak dalam hidupnya? Banyak why itu dalam artian mempertanyakan segala sesuatu nggak? Iya. Sok, sekarang saya mau nanya, maaf ya. Ibu bapak ini tipikal suka berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Nah beda. Kalau banyak pikiran, nanti kerasa aku lagi mikir, bukan lagi muter-muter di pikiran. Nah, menggunakan akal itu maksudnya apa? Menggunakan nalar kritis. Atau yang sering disebut dengan yang namanya critical thinking. Contoh ya, contoh. Ibu bapak Nabi Muhammad itu kan ngikutin seniornya, namanya Ibrahim. Makanya di sholat, begitu kita atahiyat terakhir, yang disebut cuma 2 nama. Allahumma sholli ala Sayyidina, kama sholli ta'ala Sayyidina. Yang diwariskan Ibrahim ke Nabi Muhammad apa coba Bu, Pak? Pasti tauhid. Tapi yang paling diwariskan adalah critical thinking dalam menerima sesuatu. Contoh. Ibu bapak maaf ya. Kalau sekarang dalam era sekarang, kalau anak ngikutin orang tua, disebut anak yang soleh nggak kira-kira? Anak nurut sama orang tua, disebut anak soleh nggak? Iya. Kalau nggak nurut, nggak soleh. Ibu bapak pengen punya anak yang nurut atau nggak nurut? Oke, sip ya. Oke, sekarang saya nanya, saya balikin. Kalau anaknya nggak nurut, bisa disebut anak yang durhaka nggak? Bisa dong, kan nggak nurut. Kalau premisnya tadi nurut adalah soleh, berarti tidak nurut adalah durhaka. Sip, saya mau nanya, Ibrahim ini anak yang soleh nggak? Nah, mulai. Kalau saya nanya Ismail, baru oke. Ini mas saya nanya bapaknya Ismail nih. Ibrahim seorang anak yang soleh nggak? Contoh. Ibu bapak tahu papahnya Ibrahim siapa namanya? Ya udah bapaknya Ibrahim aja gitu ya, supaya gampang ya. Namanya Azar. Azar punya anak namanya Ibrahim. Pertanyaan. Azar nyuruh Ibrahim, ini kalau pakai teatrikal ya, sembah berhala ya. Ibrahim nurut nggak? Nurut nggak? Bahkan berhala bapaknya dihancurin nggak sama dia? Berarti kira-kira Ibrahim anak yang soleh atau anak yang durhaka? Nah, susah ngomongnya ya. Jadi maksud saya ibu bapak, kalau ibu bapak punya anak yang penurut, hati-hati juga gitu. Karena jangan-jangan maaf ya, tidak semua orang tua itu layak untuk diikuti gitu kira-kira. Ya, makanya Ibrahim bilang, "Pah, saya nggak mau menyembah Tuhannya Papa deh. Kenapa? Gak make sense buat aku." Berarti di sini Ibrahim melakukan sebuah terobosan pola berpikir nggak Bu, Pak? Iya. Ibu bapak maaf ya. Ibu bapak kalau dengar kata berhala yang kepikiran apa sih? Nah, ini ada berhala nggak di sini nih? Ini, ibu bapak, maaf ya. Semesta itu hukumnya dinamis. Hukumnya apa? Berarti berubah nggak? Sekarang saya tanya, kalau semesta raya hukumnya dinamis dan berubah, kalau kitanya nggak ikut perubahan, kita punah nggak Bu, Pak? Iya. Makanya ibu bapak saya kalau tidak mau beradaptasi sama hidup, selesai aja. Makanya Imam Ali bilang, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi nggak bisa, nah aduh dulu zaman ayah ya susah. Iya zaman ayah dulu, belum ada Gojek. Iya ya udah aja gitu. Nggak bisa dibandingkan gitu. Nah, maksud saya kenapa saya muter dulu ke sini, maaf ya. Kalau orang mau mengikuti perubahan dinamis hidup,
Kira-kira yang paling penting dilakukan apa, Bu, Pak? Kalau saya mau ngikutin perubahan, yang paling penting kita lakukan apa? Satu, merubah kebiasaan. Betul nggak, Pak? Karena kalau udah kebiasaan, mau digimanapun ya udah. Makanya Ibu Bapak nanti tolong disadari, kita ini jarang sadarnya, karena kita kebanyakan ngikutin kebiasaan, udah gitu aja. Oke? Pertanyaan, kalau mau merubah kebiasaan, dari mana awal mulanya? Pola pikir. Berarti kalau pola pikirnya nggak berubah, perilakunya berubah nggak? Enggak. Ibu Bapak maaf ya, ada nggak orang hari ini pola pikirnya masih pakai pola pikir 10 tahun lalu? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Berarti dia masih pakai old thinking nggak? Sekarang saya tanya, patung pancoran dari saya lahir sampai sekarang tuh gini, Bu. Nggak pernah gini, nggak pernah. Berarti patung pancoran mematung nggak? Jadi kalau kita bicara masalah berhala, bukan patungnya, tapi kalau kamu masih punya pemikiran yang mematung puluhan tahun, kamu punya sudut pandang yang mematung puluhan tahun, kamu punya kesadaran yang mematung puluhan tahun, berarti kamu tidak dinamis dalam kesadaran, dalam kehidupan. Maka itulah yang disebut menyembah berhala. Jadi bukan masalah ada patung di sini. Oh ini, kayaknya rumah ini penyembah berhala deh. Bukan. Oke? Tetapi ketika mindsetnya susah untuk berubah. Nah, Ibu Bapak maaf ya. Nabi Ibrahim ini selalu menggunakan why. Kenapa? Dia nggak mau asal ngikut. Karena salah satu makna Ibrahim itu artinya logik. Maka di Quran itu cuma ada 2 nabi yang sering disebut. Kalau nggak Ibrahim, Musa. Ibrahim itu logik, Musa itu critical thinkingnya. Cerdas. Jadi Ibu Bapak kalau kita nggak cerdas melakukan apa-apa, kita cuma apa akhirnya? Ikutan. Jadi Nabi Muhammad kira-kira termasuk yang ikut-ikutan atau dia mau membuat dobrakan baru? Kenapa kira-kira? Karena menggunakan akal, ada why-nya di situ. Berarti Nabi Muhammad korban dogma doktrin nggak, Bu, Pak? Enggak dong. Makanya dia yang menyamakan posisi perempuan dan laki-laki pada saat itu. Ibu Bapak tahu waktu Nabi Muhammad lahir, perempuan tuh nggak dianggap barang loh, Bu, Pak. Sorry, nggak dianggap manusia. Dianggap barang loh. Perempuan itu dianggap mungkin bisa dijual, dipakai, dan seterusnya. Itu zaman dan Nabi Muhammad mikir, ini kayaknya nggak gitu deh. Masa perempuan nggak dianggap sebagai manusia? Dan salah satu tugas berat beliau adalah mengangkat derajat wanita 1 derajat dengan laki-laki. Makanya patriarki sampai sekarang terjadi nggak, Bu, Pak? Makanya kenapa di sana perempuan nggak boleh jadi pemimpin? Perempuan selalu direndahkan. Perempuan, laki-laki yang di atas. Kenapa? Karena ada satu budaya patriarki yang pada saat itu nggak make sense untuk Nabi Muhammad, gitu kira-kira. Sip ya, sampai sini ya. Jadi yang kedua, uswatun hasanahnya dari mulai orang menjadi manusia, dari mulai Ahmad menjadi Nabi Muhammad. Nomor 1, beliau belajar bijaksana. Yang kedua, menggunakan akal. Jadi nggak main telan, Bu, Pak. Kunyah dulu. Rasa oke, telan. Kalau enggak, jangan. Informasi yang ada, filter dulu. Kalau oke, kerjain. Kalau enggak, jangan. Gitu kira-kira. Sampai sini oke, Bu, Pak? Nah, yang ketiga, maaf ya, syarat mutlak yang namanya dapat hikmah itu nggak ada lagi. Makanya mau di surat 12 ayat 2, 6 ayat 84, 28 ayat 14, 31 sampai 3, 4 ayat 36, banyaklah pokoknya. Semua ayat-ayat Quran ini mau ngasih tahu bahwa maaf, tidak akan ada orang akan mendapatkan hikmah kalau dia tidak melakukan yang namanya berbuat baik. Nggak ada. Jadi Ibu Bapak saya rajin ngaji, nggak pernah berbuat baik, nggak akan dapat hikmah. Maka kata kuncinya adalah pada perbuatan. Maka di surat 3 ayat 92 itu dikatakan,
kamu tidak akan dapat menuju kepada kesempurnaan kebaikan sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai, gitu kira-kira. Maka kenapa berbuat baik ini menjadi sebuah style? Makanya outputnya tadi, khairunas anfa'uhum linnas. Maka dengan berbuat baik ini, pasti itu masuk kepada ranah ketakwaan yang nomor 4. Belajar tidak melekat atau apa yang pernah kita bahas, jangan menjadi orang yang pelit, Bu. Itulah ciri-ciri takwa. Yang kelima, pandai menahan amarah. Dan yang keenam, kata kunci puncaknya adalah selalu mau memaafkan kesalahan orang. Dan puncak dari nomor 7, perubahan dari Ahmad menuju Nabi Muhammad, itu adalah tetap rendah hati. Beda ya, rendah diri sama rendah hati beda. Kalau rendah diri namanya minder. Kalau rendah hati namanya humble. Nah, Ibu dan Bapak, disatuin 1-7, itu kalau mau dirangkum, Nabi Muhammad adalah seorang Ahmad bin Abdullah yang mewarisi welas asihnya Allah, gitu loh, Bu, Pak. Maka sifat kasih sayangnya Allah mewujud di dalam diri seorang Ahmad bin Abdullah. Maka beliau menjadi nabi yang terpuji. Kenapa terpuji? Karena sifatnya Allah yang maha kasih sayang selalu dipakai sebagai pakaiannya, gitu kira-kira. Sampai sini oke, Bu, Pak? Jadi kira-kira Nabi Muhammad orang yang humble nggak, Bu, Pak? Orang yang pemaaf nggak kira-kira? Masa pengikutnya sekarang marah-marah mulu? Ya, pengikutnya teriak-teriak, marah-marah, ngejelekin, ngekafirin lagi. Terus ngikutin siapa sih gitu? Ya, sehingga sekali lagi, maaf ya, Maulid Nabi Muhammad itu bukan masalah memperingati atau bersyukur terhadap hanya ritual atau konteksnya adalah sebagai seremonial, tetapi refleksi kita bahwa seberapa sih akhlaknya Nabi Muhammad udah kita tiru gitu, Bu, Pak. Ya, sampai sini oke, Ibu Bapak? Nah, maka welas asih sifatnya siapa, Bu, Pak? Allah dong. Berarti kalau sifatnya Allah mengancik pada diri kita, sifatnya Allah ada pada diri kita nggak kira-kira? Iya, itulah kenapa nomor 1 penting banget untuk kita selalu mengadopsi sifat Tuhan. Makanya nomor 1, ketuhanan. Sifat yang Maha Esa, yang Maha Welas Asih, lakukanlah dan aplikasikanlah dalam sehari-hari. Maka kalau udah mulai ketuhanan, baru bisa disebut sebagai manusia. Jadi Ibu Bapak kalau kita lagi out of welas asih, kita lagi jadi orang, udah gitu aja. Berarti Ibu Bapak kalau ngelihat orang mau nyebelin nih, mau marah, mau jadi orang nih, mau jadi orang. Nah gitu, Bu, Pak, disadari. Begitu marah jadi orang dulu gitu. Tapi jangan lama-lama, balik lagi jadi manusia. Karena hanya manusialah yang bisa melakukan persatuan untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan keadilan. Nah ini kan sebenarnya Pancasila banget gitu. Inilah yang menjadi dasar kita untuk menjadi bangsa Indonesia, katakanlah, dengan kesadaran kenapa nomor 1-nya menggunakan ketuhanan. Untuk apa? Memiliki sifat welas asihnya yang kita lakukan dalam keseharian, gitu kira-kira. Nah, closure-nya, ending-nya, jadi Ibu Bapak maaf ya, kalau ngikutin orang itu ngikutin bajunya, tapi kalau ngikutin manusia itu ngikutin akhlaknya. Pertanyaan, uswatun hasanah tidak terletak pada kemasan, tapi fi rusulillah, di dalam diri. Artinya apa? Dalam kesadarannya, dalam akhlaknya, disitulah terkandung keterpujian seorang Ahmad bin Abdullah. Jadi Ibu Bapak begitu mulai syahadat anna Muhammad Rasulullah, saksikan diri kita melakukan hal terpuji atau tidak, gitu loh, Bu, Pak. Jadi begitu mau ngegosip anna Muhammad nggak jadi, gitu loh, Bu, Pak. Begitu mau benci orang anna Muhammad Rasulullah nggak jadi, gitu. Karena aku mau menyaksikan diriku terus-menerus berlatih untuk ada dalam fase keterpujian.
Makanya syahadat itu dalam keseharian fungsinya jadi rem. Mau julid, anna Muhammad Rasulullah. Oh iya ya, masa utusan yang terpuji kok julid? Balik lagi. Habis gitu julid nggak apa-apa, nanti diingetin lagi pas asar gitu bu. Habis gitu julid lagi nggak apa-apa kan nanti maghrib diingetin lagi. Gitu ya. Tapi udah 5 kali diingetin masih julid, buset dah gitu ya ibu bapak. Berarti jangan-jangan emang nggak paham aja sih gitu kira. Sip ya. Oke bu, pak. Ini bahas maulid itu sebetulnya baru 5% bu, mak. Tapi saya rasa kalau saya tambah lagi mungkin akan muter jauh. Tapi at least ibu bapak hari ini kita bisa mulai memahami diksi-diksi bahwa oh ternyata bahwa Muhammad itu bukan concernnya hanya dalam konteks sosok, tapi Muhammad itu kata kuncinya adalah sebuah sifat. Maka Ahmad bin Abdullah adalah sosoknya. Dia kuliah dengan semesta 40 tahun, outputnya gelarnya jadi terpuji Muhammad. Maka maulid Nabi Muhammad adalah kita memperingati fase berprosesnya seorang Ahmad yang menjadikan dirinya terpuji dengan 7 statement tadi di atas gitu. Jadi ibu bapak jangan lupa milikilah kebijaksanaan, jangan lupa pakai akalnya, jangan lupa untuk masuk kepada critical thinking tadi, jangan lupa untuk kita berbuat baik, jangan lupa untuk kita tidak pelit, untuk kontrol amarah, untuk memaafkan, dan yang paling penting bu pak, stay humble. Ibu bapak, Nabi Muhammad terbukti stay humble, di mana buktinya coba? Nabi Muhammad itu sangat rendah hati, apa buktinya? Sama siapapun dia ngomong sahabat, nggak ada ngomong guru murid. Sama Ali nggak ngomong murid, nggak ada, sahabatku. Sama Utsman, sahabatku, nggak ada, murid guru, nggak ada. Berarti Nabi Muhammad pengen bersahabat sama siapapun nggak? Berarti Nabi Muhammad pengen sederajat sama siapapun nggak? Karena dia tahu bahwa konteksnya aku nggak bisa melebihi siapapun, karena dia sadar bahwa semuanya adalah utus dalam tanda petik ya, semuanya adalah datang dari percikan yang sama gitu kira-kira. Gitu ya ibu bapak. Jadi kalau Nabi Muhammadnya rendah hati, masa kita sebagai pengikutnya nggak rendah hati gitu. Makanya sekali lagi uswatun hasanah tidak terletak pada pakaiannya, tapi terletak pada akhlak mulianya, gitu kira-kira. Maka kemuliaan akhlak kata kuncinya adalah takwa. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Nggak ada orang yang paling sering umroh, nggak ada. Orang yang paling sering tahajud, nggak ada. Kenapa? Karena semua ritualnya membawa kepada ketakwaan. Oke, Bu, Pak. Sip ya? Aduh, diam gini Ibu Bapak, oke ya? Oke, biasanya kalau diem tuh langsung paham gitu Bu Bapak, langsung push gitu. Oke, saya rasa pemaparan itu dulu. Ibu Bapak kita bahas 5% dulu nggak apa-apa ya? Pelan-pelan ya. Yang paling penting bukan selesai modulnya, tapi Ibu Bapak get some insight. Karena yang jauh lebih penting adalah bukan selesai modulnya, tapi setiap modul yang berjalan berproses menuju pada pemahaman dan laku yang lebih baik, itulah kira-kira. Mangga, Ibu Bapak, kalau ada pertanyaan atau diskusi sangat open. Mangga, Pak. Pakai ini Pak, biar kedengaran. Alhamdulillah. Ya ini senang banget nih saya baru pertama kali dengar Sabu. Ya. Ya keren banget itu, artinya banyak rubah paradigma kita semua. Ada yang satu saya tanyakan ini, kan tadi juga belum terakhir soal dari jiwa, jasad, ruh. Ya. Nah, Ya. yang kan kalau nggak salah dia akan kutiupkan ruh pada hari ke-40 gitu lah. Iya, iya, iya. Nah, jadi artinya ruh itu sebenarnya baru atau sudah lama? Ya, oke. Itu maksudnya itu aja antara, jadi tadi disinggung Nabi Muhammad itu Ahmad akhir 12 Rabiul Awal, kemudian Nabi Muhammad ke-17 Ramadan. Nah sekarang ruhnya itu kan, nah itu gimana tuh? Ya. Kaitan antara jasad, Iya, siap. apa tadi, jiwa Sama ruh. Ya, oke. Kasih. Sebetulnya ruh itu nanti yang akan kita bahas menjadi Nur Muhammad, Pak. Nanti kita bahas ke situ sebetulnya. Cuman mungkin saya cepat aja gini, karena ini nggak bisa sepotong, tapi nanti insya Allah kita akan kaitkan dan kita akan dalami gitu. Gini Pak, kalau Allah itu sumber,
yang dipercikannya itu adalah ruh itu sendiri. Jadi kalau Allah lautan, ruhnya itu adalah tetesan gitu. Jadi kalau berbicara masalah kita semua ini adalah ruh sebetulnya. Jadi kita ini bukan jasad yang ditiupkan, ruh bukan, tapi ruh yang dikasih jasad. Itu satu dulu, Pak. Sehingga nanti kalau kita mulai sadar bahwa ruh yang dikasih jasad, oh ternyata semua yang berjasad sekarang sumbernya ternyata sama. Bahwa kita ini hanyalah tetesan-tetesan dari lautan yang sama gitu loh, Pak. Maka si ruh ini nanti yang disebut diri gitu sebetulnya. Nah, di antara jasad sama ruh itu ada aplikasi namanya jiwa, Pak. Nah, si jiwa itu aplikasinya. Maka antara hardware, software, dan si ruh ini, tiga-tiganya nanti kita akan sebut sebagai keseimbangan. Contoh, Pak. Nah, di belakang kan ada TV nih. TV itu kalau kita beli di toko, itu kita beli TV sebagai hardware-nya. Tapi kalau mau nonton Netflix, nggak bisa kalau nggak nginstal, Pak. Maka installah Netflix. Tapi, Pak, hal yang paling esensi supaya kita bisa nonton, bukan TV-nya, bukan Netflix-nya, listriknya. Karena kalau nggak ada listrik, TV nggak akan nyala. Nah, si listrik itulah nanti yang disebut ruh, gitu. Bahwa rumah ini, rumah sebelah, rumah sebelahnya, 3 rumah yang berbeda, tapi sumber listriknya datang dari PLN yang sama, gitulah Pak kira-kira. Nah maka nanti ada kesadaran ruh, kesadaran jiwa, dan kesadaran tubuh atau jasad gitu. Nah nanti segitiga sama sisi ini yang nanti kita akan bahas. Nah Nur Muhammad itu nanti ada di ruh ini gitu. Makanya itu nanti kita bahas Muhammad yang keempat gitu kira-kira. Sementara gitu Pak. Karena ini kalau detail kita perlu 2 jam lagi Pak. Nah, kira-kira. Tapi dapat ya Pak ya? Seenggaknya ada, seenggaknya kita mulai bisa membedakan 3-3 ini gitu. Gitu kira-kira. Ya, atur nuhun, Pak. Nuhun. Saya nuhun. Mangga, Ibu. Ya. Masalah tadi syahadat yang pertama kali yang harus kita menjadi kesaksian kita, masalah Muhammad Rasulullah itu berarti kita harus menyaksikan fungsinya ya gitu. Bukan kan orang dari dulu saya punya pemikiran dari kecil ya Muhammadnya gitu, sosoknya gitu ya. Berarti ya sekarang kita sudah dewasa ini harus mendewasakan ini dengan fungsi Muhammadnya itu ya. Betul. Karena begitu bersaksi kan harus bernyaksikan tadi Bu. Kata kuncinya kan bukan mengingat, bukan menyebut, tapi aku menjadi witness, menjadi saksi Muhammad. Berarti aku yang menyaksikan bahwa ini semua berfungsilah terpuji gitu loh Bu. Terus yang tadi masalah Ibrahim itu kan logik ya. Ya. Terus Musa itu cerdas. Kalau saya lihat dari rangkuman Al-Quran itu ada 25 kisah Nabi ya. Betul. Sepertinya harus kita bahas juga, kayaknya itu Allah tuh memberikan Al-Quran itu kan hanya 1% dari yang ayat-ayat yang ada ya. Betul. Kita harus belajar dari yang 1 sampai menjadi terpujinya itu ya. Betul Bu. Berarti dari logik, dari Betul. cerdas, dari Contoh. Adam itu kesadaran. iya ada. Dia diberi hawa nafsu, itu ego. Maka hawa nafsu yang menerima informasi membuat kesadaran tertutup karena ada pengetahuan. Itulah buah huldi gitu loh. Jadi kalau sekarang saya dapat informasi di media sosial yang ngebuat diri saya jadi nggak enak, itu saya lagi makan buah huldi sebenarnya. Jadi sebuah kesadaran yang tertutup oleh informasi pengetahuan, maka Adam kesadarannya turun. Jadi Adam turun ke dunia ini bukan bukan. Itu kan jadi Mr. Bean namanya ya. Kalau Mr. Bean baru gini. Tapi kesadaran yang turun. Maka kalau kesadarannya mulai turun, apa yang harus dilakukan? Tadarus Bu. Tadarus dalam bahasa Arab itu artinya belajar. Maka nabi yang kedua disebut Idris gitu. Jadi Idris itu bukan sosok namanya Bapak Idris, bukan. Tapi penting untuk melakukan yang namanya tadarus. Nanti kita masuk ke Nuh. Nuh itu adalah bagaimana dia mengalami pengarungan hidup untuk mendapatkan pengalaman. Akhirnya dia nanti dapat Hudan, makanya jadi Hud abis gitu. 25 nabi itu fungsi berarti ya?
Makanya tadi saya cerita ini baru 5%. Tenang aja gitu. Nanti itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita akhirnya baru ke ujung, langsung ke ujungnya. Tapi at least kita tahu bahwa ujungnya ini adalah maka sebelum terpuji apa coba Bu? Welas, itulah simbol dari Isa. Gitu. Makanya kenapa kalau ngomongin otak kanan, otak kiri, meskipun itu kan juga mitologi ya dalam tanda petik, artinya ada kesadaran dan ada critical thinking. Itulah fungsi dari Ibrahim dan Musa. Makanya Musa tuh nanya mulu Bu. Makanya nanti pasti diketemuin Khidir gitu. Makanya kalau Ibrahimnya udah oke, maka dia akan melahirkan Ismail. Ismail itu dari kata sam'a, pandai mendengar Bu. Karena kalau kita pandai mendengar, kita pandai mengobserv. Baru bisa mengishak. Ishak itu mengayak gitu. Baru nanti ke Yunus, Yusuf, wah macam-macam Bu. Itu nanti kita bicara dalam konteks fungsi gitu. Tapi kalau udah terpuji udah selesai. Nah, bungkus semua Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Bu. Insya Allah ini kita akan bahas dalam beberapa serial. Oh yang satu lagi. Mangga. Banyak di medsos ini kan seperti bercandaan nih. Ada ustadz yang lagi kira tuh, kamu login dulu gitu. Kamu apa? Login. Login. Namanya kan? Ah, Baru bisa masuk surga. iya. Tapi mikir, kalau tadi manusia menjadi harus yang bermanfaat, Iya. terus apakah login itu jadi seperti identitas yang tadi itu? Iya, makanya Bu. Pokoknya kalau login passwordnya udah tahu, Ibu mau logout, mau login lagi, yang penting passwordnya udah tahu, udah gitu aja Bu. Ya, simple gitu. Karena login atau logout itu bukan urusan pada identitas, bukan. Maaf ya, orang login ke agama Islam dengan syahadat melakukan Islam, tapi kesadarannya tidak Islami, dia cuma pindah baju Bu. Dan surga itu tidak terletak pada identitasnya. Makanya kenapa surga hanya aku berikan kepada orang-orang yang takwa. Makanya tadi inna akramakum indallahi atqakum. Nggak ada loh Bu. Akan aku berikan surga kepada orang-orang yang rajin sholat. Nggak ada Bu. Kepada orang yang takwa. Artinya apa? Surga tidak terletak pada identitas, tapi terletak pada kemuliaan akhlak gitu kira-kira. Gitu. Ya kalau yang lagi login-login lucu-lucuan aja kali Bu ya. Gitu Bu. Sip ya. Ibu Bapak dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Duh, mudah-mudahan ada sesuatu nih. Tuh, mudah-mudahan. Karena ini lumayan seru pembahasannya. Kang Abu bener nggak sayanya? Iya. Nggak tahu harus bisa dulu saya nggak benar. Kan tadi kamu bilang Nabi Muhammad dari Abdullah menuju Muhammad begini-begini, pokoknya menjadilah Muhammad yang sudah memiliki semua yang bermanfaat dan semua sifat-sifat tertentu itu. Iya. Tapi kita kalau nggak tahu perjalanan hidup Nabi Muhammad, cerita-cerita apa yang dia alami dan dia putuskan dalam hidupnya, pokoknya kisah hidup dia, kita nggak bisa ngerti Nabi Muhammad itu apa, just name gitu loh. Betul. Bener nggak? Jadi kita PR-nya jalan, kita harus juga belajar mengenai hidup Nabi Muhammad. Betul. Betul. Nah, hidup Nabi Muhammad itu Aisyah bilang Bu, hidupnya Nabi Muhammad adalah Quran gitu. Makanya Muhammad ini adalah living Quran. Berarti setidaknya kalau kita sekarang mau mempelajari Nabi Muhammad, pelajarilah Quran. Gitu. Nah, sebaliknya Al-Quran dibaca tapi kita tidak tahu bagaimana Nabi Muhammad mengaplikasikannya. Kita kadang-kadang menafsirkan Al-Qurannya kan keterbatasan kemampuan. Betul, betul. Karena Nabi Muhammad mendapatkan Quran nggak pakai tulisan kan? Berarti langsung kerasa. Makanya kenapa Nabi Muhammad selalu mengulang-ulang istafti kolbah. Ikuti hati nuranimu. Berarti nurani penting untuk dibersihkan terus nggak Bu? Iya dong. Caranya dengan ketakwaan tadi. Gitu. Sehingga ketika apapun yang dilakukan Nabi Muhammad nggak mungkin. Surat 53 1-11 itu nanti ada kalimat gini. Yang disampaikan Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan. Berarti Nabi Muhammad nggak pernah mengedepankan ego gitu misalnya. Nah sekarang tinggal check and balance aja nih. Saya ini keseharian banyak dinakhodai oleh ego kah? Atau dinakhodai oleh kesadaran kah? Itu aja Bu. Maksud saya gini, lebih aplikasinya adalah Nabi Muhammad menerima Al-Quran dan yang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dialah Quran yang berjalan, ya kan? Nah, untuk mengetahui hal itu gimana sih Nabi Muhammad, kita perlu belajar sejarah Nabi Muhammad itu gimana? Betul, betul. Kita tahu sejarahnya. Ya, Sejarahnya. Iya. Tapi sekarang juga balik ya Bu ya. Sorry ya. Yang nulis sejarah kan macam-macam Bu. Betul nggak? Pemenang yang akan menulis sejarah. History. Betul nggak?
That's called about history gitu. Anfa'uhum linas. Apa manfaat kamu terhadap ujungnya? Ujungnya. Maaf ya, orang mempelajari sejarah Nabi Muhammad. Habis mempelajari sejarah gini. Tapi dia nggak bermanfaat untuk tetangganya. Juga buat apa gitu loh, Bu? Gitu kira-kira. Jadi dia ahli cerita, ahli dongeng, tapi nggak bermanfaat. Salah nggak juga, karena fasenya mungkin memang melalui tahapan itu gitu. Gitu. Jadi kata kunci ending dari poin apapun uswatun hasanah adalah khairunas anfa'uhum linas. Yang terbaik adalah yang memberikan kebermanfaatan gitu. Itu sih, Bu. Kata kuncinya pada manfaatnya gitu. Salam, mangga Ibu. Saya orang Bandung sama. Mohon, mangga. Menyambung mungkin saya tangkap juga pertanyaannya Bu Evi. Jadi saya lebih menjuruskan kepada kecintaan. Jadi kan di sini tadi hanya welas asih. Jadi Bu Evi tadi bagaimana kehidupannya, perjalanan hidupnya. Karena dalam kecintaan kepada Rasulullah itu kan kita juga ada pengorbanan. Nah itu mungkin jadi dari sisi Marwot tadi kan dalam welas asih dan manfaat. Nah ini mungkin ya Mbak Evi, jadi dalam hal kecintaan terhadap Nabi Muhammad, jadi bagaimana kehidupannya itu aja mungkin. Ya, gini Bu, kalau kita mencintai Nabi Muhammad berarti kita juga mencintai apa yang beliau cintai, betul nggak Bu? Ya, yang beliau cintai adalah kemanusiaan. Yang beliau cintai adalah welas asih gitu. Yang beliau cintai adalah kebermanfaatan. Bagaimana menumbuhkan semua apapun konteksnya adalah kebermanfaatan. Jadi kalau kita mau bicara bahwa saya mencintai Rasul, simple Bu. Cari tetangga yang lapar, kasih makan gitu. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Cari orang yang perlu pertolongan, kita tolong. Itu bukti bahwa cinta kita kepada Rasulullah gitu. Gitu Bu. Jadi outputnya adalah pada yang namanya akhlak. Nah saya komain sih Ibu Bapak, ini menarik ya. Maaf banget. Kalau kita melakukan sesuatu atas dasar masih ada kata pengorbanan, apalagi atas nama cinta, Bu. Aku tuh sudah berkorban demi kamu. Nah, itu namanya bukan cinta tapi dagang, Bu, gitu ya. Gini-gini. Karena tidak ada pengorbanan dalam cinta. Kalau saya merasa berkorban untuk siapa yang saya cintai, berarti saya tidak melakukannya dengan cinta. Tapi saya pasti ada kalkulasi di situ. Karena dalam cinta tidak ada pengorbanan, gitu Bu. Yang ada kurban, itu beda. Iya. Pengorbanan sama kurban. Karena kurban itu dari kata korib. Korib itu pendekatan. Gitu. Jadi kalau sekarang, aku tuh rela berkorban, aku tuh berkorban untuk kamu. Seakan-akan kelihatan cinta. Tapi kalau sekali lagi, kalau ada pengorbanan dalam cinta, itu masih kalkulasi sebetulnya. Gitu Bu. Jadi nggak ada pengorbanan sih sebetulnya. Ya, karena kalau kita ikhlas, kita beneran tulus, pasti nggak ngerasa untuk berkorban apapun. Betul nggak, Bu, Pak? Iya dong. Pure, gitu. Gitu kira-kira. Itulah yang disebut kul huwallahu ahad. Ikhlas, gitu. Sip, Bu ya? Sip, mantap. Mau nanya? Wah, seru nih, pertanyaannya banyak. Ya, agak dekat, Bu. Assalamualaikum Nah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau tanya, bukan tentang Nabi Muhammad ya, tapi lain, yaitu tentang tadi Bapak menyembah patung berhala ya. Ya. Rumah saya itu banyak sekali patung-patung. Berarti Ibu banyak berhala di rumah, udah gitu aja. Tapi saya tidak menyembah itu. Iya. Hanya itu aja. Betul. Itu bagaimana? Kan teman-teman pada datang, Ibu jangan ada patung di situ. Nanti banyak saya tanya. Nanti banyak begini. Aku taruh di luar sekarang, Bu. Nah, lagi tidak Iya. taruh di luar. Tapi kan teman-teman pada datang, dipasang di situ lagi. Kan banyak saya tanya
Iya, jangan-jangan yang datang yang setannya yang nanya sih Bu ya, jangan-jangan sih. Gini Bu, ya gini Bu, maaf ya. Aku jadi bingung nih. Iya, Gimana mau dipakai? jangan Bu, gini. Pak, yang tadi saya cerita, patung itu, berhala itu bukan sosok yang bentuknya patung, bukan. Pemikiran orang yang mematung, yang dia tidak elastis, dia susah ngerti, dia susah paham karena dia menggunakan pikiran lama gitu loh Bu. Ya udah, semuanya tergantung niat. Balik lagi, ibu niatnya apa? Tapi nggak enak di kupingnya sekarang. Kan tadi, ibu jangan jadi pohon lagi, kan tadi kan kita ngomongin pohon ya. Kalau ibu masih nggak enak atas omongan orang, berarti iya. Ya terserah ibu, gitu. Orangnya nggak mau Bang. Sip ya, apalagi Bu, ibu kalau pengen panjang umur banget ya, pelihara dogi Bu. Pelihara anjing. Kan dikisahkan anjing tuh kalau ada anjing di rumah nggak ada malaikat masuk, betul nggak Bu? Jadi kalau ibu pelihara anjing nggak akan ada malaikat masuk, ibu nggak akan dicabut nyawanya sama malaikat. Kenapa? Malaikat takut sama dogi gitu misalnya. Nggak ada yang bercanda Bu, bercanda. Tapi maksud saya adalah tidak terletak pada si patungnya, tapi pemaknaan kita terhadap patung. Iya, Bu, maaf, saya mau nanya. Kalau Ka'bah itu juga kumpulan batu-batu nggak? Iya. Apa bedanya sama semua apa yang kita sebut sebagai berhala? Betul nggak? Iya. Berarti kan bukan masalah itunya. Cuman kita sensi ada orang ngelihat ada gambar dewa, oh nyembah dewa, bukan. Ada orang patung ini, oh nyembah, bukan. Kalau orang Islam juga emang ngadep kemana kalau sholat? Jadi kita masih ada kawan tanya kita jawabannya. Jawabannya udah aja, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin kamu belum paham gitu, Bu. Gitu. Ih, nggak ngaruh Bu. Kan tadi bukan masalah hajinya. Iya. Sip, mantap. Atau mungkin dia pengen aja kali Bu, mungkin gitu. Nah ibu kasih juga boleh sih. Iya. Sekarang modelnya kan Jumat Barokah. Ya. Saya kan maaf ya, bukan orang miskin banget tapi ya sederhana gitu. Tapi saya sering dikasih Jumat Barokah. Ya nggak apa-apa Bu, kan orang ngasih namanya juga. Kalau ibu dikasih, jangan lupa ingat, ibu nerima, jangan lupa terima, kasih. Iya, terima, kasih. Tapi dengan bentuk yang lain ya, jangan Terserah ibu nyamannya gimana. Iya. Ibu kan sebenarnya tadi dikasih agak gengsi karena kan gua nggak miskin gitu kan kira-kira kan, iya kan? kasihlah kepada orang yang lebih daripada saya. Iya nggak apa-apa kan mungkin orangnya nggak tahu ngecek kan. Ini kan sudah tua. Iya. Saya sendiri, mereka tuh ngasih aku karena kasihan. Aku tidak mau. Iya benar Bu, makanya ibu kasihin lagi aja. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa, berarti ibu tuh welas asihnya tinggi gitu, pengen dikasih sayang sama orang gitu kira-kira. Itu betul Pak. Betul, betul. Jadi alhamdulillah aku berterima Alhamdulillah. kasih kepada Allah masih ada orang-orang yang tidak aku yang sayang kepada saya. Sip, mantap Bu, mantap Bu. Hatur nuhun Bu. Ya, nanti saya lihat-lihat patung-patungnya Bu ya. Kalau mau dikasih. Enggak, nanti tetangga saya ribut Bu ya. Didatengin lagi. Iya, memang keributan datang dari tetangga sih ya. Udah nggak apa-apa Bu. Oh masih. Oh enggak Pak. Ini tentang perang Israel sama Palestina. ya Palestina nanti. Oh, seolah-olah berkaitan dengan agama. Apa benar? Bagaimana? Ya. Wah, ini lebih panjang lagi ceritanya Pak. Iya Pak, gini. Saya balik dulu ke histori. Dalam perspektif Nabi Muhammad tidak pernah ada perang yang bawa-bawa agama tuh nggak ada. Semuanya hanya defense untuk kemanusiaan Pak. Jadi kalaupun sekarang agama dijadikan landasan perang, ya maaf ya. Ya sekarang agama itu sudah terkomoditi sih. Jadi dia sudah terdowngrade yang asalnya jembatan menuju Tuhan, tetapi jadi institusi gitu. Sehingga dengan institusi dia punya masa, dengan punya masa dia punya power. Nah sebetulnya apa ya, maaf ya, perang agama tuh sebetulnya
nggak ada sih dalam tanda petik. Cuman ketika sekarang menggunakan agama sebagai simbol, ya itu kan mencari simpatisan aja sih gitu. Jadi kata kuncinya Nabi Muhammad pun nggak pernah perang mengatasnamakan agama gitu, tapi mengatasnamakan kemanusiaan gitu. Nah jadi kalau sekarang ada perang atas nama agama A, B, ya itu mah yang perang-perang aja Pak. Buat kita yang paham kan nggak ikut perang juga dalam tanda petik ya. Kenapa kita harus benci sama orang yang bukan agama Islam misalnya? Orang sesama rahmatan lil alamin kok gitu. Nah jadi semua tergantung dari mindset dan kesadarannya masing-masing gitu. Sementara gitu Pak, jadi nggak ada perang agama sih sebenarnya nggak ada. Bukan itu gitu poin. Cuman agama dijadikan tunggangan untuk perang. Gitu. Gampangannya gitu Pak. Sip ya, nanti kapan-kapan kita bahas Pak. Itu masalah politik ya? Wah itu masalah politik sih. Ya agama kan sekarang ke politik iya, ke perang iya, ekonomi iya gitu. Semua dipakai. Ya mungkin Boleh ya? Terakhir. Kalau masih boleh kesempatan. Ya, mangga Pak. Ya. Enggak ini, ya, tadi menarik nih. Kan kita harus berbuat welas asih kebaikan. Ya. Tapi dengan zaman sekarang medsos itu, yang namanya kebaikan, quote unquote, kebaikan atas persepsi siapa kan Iya. gitu. Jadi, Iya. nah sekarang balik ke jati diri itu kebaikan yang hakiki itu gimana tuh? Maksudnya tadi kan kemanusiaan dari disinggung. Ya. Tapi atau yang kemanusiaan orang banyak atau kan Nabi Muhammad sendiri mencari artinya dia di lingkungan yang segitu bejatnya sebenarnya kalau berbuat baik untuk orang banyak kan mestinya ikut bejat gitu loh. Iya. Nah tapi dia enggak. Iya. Artinya dia sebenarnya berbuat baik tapi di saat itu society menjudge dia melakukan kerusakan. Kerusakan justru, Ya, betul. Nah itu jadi yang makna kebaikan itu tuh gimana tuh? Iya, Itu ya, yang iya. hakiki ya. Ya, gini Pak. Nomor 1 berbuat baik dan ya. ini kayak yang tadi saya mau tanya juga. Ya. Jadi hal-hal itu kan berarti tergantung penafsiran ya. Betul. Tadi balik juga dari istri saya juga. Betul. Jadi kan penafsiran terhadap Al-Quran pun bisa berbeda, bahkan itu bisa menimbulkan perpecahan juga. Betul. Jadi konteksnya mungkin dengan itu bagaimana juga? Oke, jadi gini Ibu Bapak. Inti dari berbuat kebaikan dan konteks tadi bahwa semua yang datang ke kita tuh informasi Bu, Pak. Oke? Sekarang saya tanya, Ibu Bapak ketika kita hari ini bahas sabar, pulang dari sini jadi orang sabar nggak kira-kira? Belum tentu, baru tahu ilmu sabar. Jadi itulah kenapa Nabi Muhammad tuh bilang pakai akal. Termasuk Ibu Bapak, maaf ya Ibu Bapak jangan percaya omongan saya loh ya. Karena saya nggak pengen dipercaya, nggak pengen diikutin, nggak pengen meyakinkan sesuatu. Saya cuma menyampaikan, Ibu Bapak silakan punya, icip-icip, lakukan berdasarkan kesadaran gitu. Nah, maka semua nggak ada tafsir yang paling benar, semuanya pendekatan. Kecuali setelah aku mengalami langsung. Makanya segala sesuatu perlu dialami supaya jadi pengalaman. Nah, saya komain. Perbuatan terbaik dari apapun adalah baik dan benar, itu yang disebut ma'ruf. Artinya apa? Nomor 1, ke diri sendiri dulu. Self love jangan lupa gitu Bu, Pak. Jangan sampai ngurusin orang. Sekarang tuh banyak banget, oh yang penting orang tua saya bahagia. Lah orang tuanya bahagia, anaknya enggak. Masa begitu? Yang penting anak saya bahagia, orang tuanya enggak. Jadi di surat 66 ayat 6, lakukanlah kebaikan nomor 1 untuk dirimu sendiri. Sehingga lakukan yang the best of the best untuk dirimu. Itu nomor 1. Baru yang kedua, orang-orang terdekat. Makanya kenapa manajemen berbuat baik di surat 4 ayat 36, tetangga dekat dulu baru tetangga jauh. Nomor 1 justru malah ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Jadi kalau berkaitan sama perang juga Pak, maaf ya. Sekarang kita sibuk membantuin yang jauh, tetangga yang kelaparan didiemin coba. Aneh juga sih sebenarnya. Karena sebetulnya kata kuncinya manajemennya adalah dari yang terdekat, baru nanti ke sana. Gitu. Nah, kata kunci yang paling penting Pak, lakukanlah dengan lakukanlah dengan tepat guna. Amal soleh itu artinya beramal dengan pas, tepat guna, appropriate bahasanya. Apa tuh kalau di bahasa Indonesia appropriate apa ya? Contoh. Ibu bapak tahu kalau orang sedekah tuh rata-rata ngasih uang aja, betul nggak? Tapi kalau ada orang masuk sumur minta tolong, jangan sedekah ngasih 500.000, dia perlu tali gitu loh Bu, Mbak. Mas mau sedekah ya, nih 500.000, nggak butuh, gue butuh tali mau naik gitu misalnya. Kan beda. Maka ketika saya appropriate, saya beramal soleh, oh orang ini butuhnya tali, saya kasih tali. Orang ini butuhnya beras, saya kasih beras. Orang ini perlunya dana pendidikan, saya kasih dana pendidikan. Gitu loh Bu, Pak. Maka appropriate ini yang sangat penting sebetulnya. Sesuai gitu Pak. Gitu kata kuncinya. Dan kesesuaian ini nggak ada yang sama kan.
Gitu. Tapi kita tahu begitu menggunakan ini, saya tahu nih ini saya harus bantu atau tidak gitu. Dan semuanya bersumber kepada apa? Istafti kolbak. Semuanya bersumber kepada nurani kita gitu. Saya rasa gitu sementara Pak. Sip ya. Jadi penting banget untuk melakukan dulu sementara. Baik, Kang Abu. Oke, terima kasih sekali Kang Abu ya atas kalau buatnya sih pencerahan juga ya. Jadi banyak yang mendapatkan insight ya. Jadi yang tadi saya bilang di pembuka, ini oleh-oleh juga sih. Jadi buat Bapak Ibu semua, jadi mendapatkan sesuatu baru, syukur-syukur bisa diamalkan. Amin. Mungkin itu harapan kita bisa diamalkan. Sip. Amin. Itu saja. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan. Sekali lagi terima kasih sekali ke Kang Abu ya. Jadi kita senang sekali di sini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak hatur nuhun, kita Al-Fatihah sebentar sebelum kita bubar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Ibu bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.